Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika materi pecahan. Oke, apakah kalian sudah siap? Kita mulai. Hari ini kita akan membahas dan belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan pecahan campuran. Pecahan senilai. Ada dua cara mendapatkan pecahan senilai, yaitu cara pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dan yang kedua, cara kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk cara yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, Ibu beri contohnya. Pecahan senilai dari 2/3 adalah titik-titik. Nah, untuk pengalinya nanti anak-anak boleh memilih bilangan berapapun asalkan dikalikan dengan pembilang dan penyebut dan bilangannya harus sama. Sebagai contoh, di sini Ibu kalikan dengan bilangan 3 sama dengan 6/9. Contoh lagi, Ibu kalikan dengan bilangan 5, maka diperoleh sama dengan 10/15. Ada juga kita kalikan dengan bilangan 6, sehingga kita peroleh 12/18. Kita kalikan pula dengan 8, sehingga kita peroleh 16/24. Sehingga pecahan senilai dari 2/3 adalah 6/9, 10/15, 12/18, 16/24, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Nah, untuk cara yang kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, untuk bilangan pembagi nanti kita harus perhatikan bagian pembilang dan penyebut harus sama-sama bisa dibagi oleh bilangan yang akan sebagai pembaginya. Sebagai contoh, pecahan senilai dari 16/20 adalah titik-titik. Nah, kita cari bilangan untuk membagi agar bisa 16 agar bisa dibagi oleh bilangan tersebut, 20 juga bisa dibagi oleh bilangan tersebut. Jadi sama-sama bisa dibagi. Nah, kita bagi dengan 2, kita peroleh 8/10. Ada juga 16/20 dapat kita bagi juga dengan 4, sehingga kita peroleh 4/5. Nah, jadi pecahan senilai dari 16/20 adalah 8/10 dan 4/5. Nah, sekarang kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Kita lihat untuk contohnya. Pecahan paling sederhana dari 4/10 adalah 4/10 kita tulis terlebih dahulu. Nah, pecahan paling sederhana adalah pecahan yang sudah tidak dapat disederhanakan lagi atau sudah paling mentok sederhananya. 4/10 kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 2, kita peroleh 2/5. Nah, 2/5 inilah pecahan paling sederhana dari 4/10.
Untuk contoh yang kedua, pecahan paling sederhana dari 12 per 18 adalah 12 per 18 sama-sama bisa kita bagi dengan bilangan 2, sehingga kita peroleh 6 per 9. Nah, karena 6 per 9 ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan bilangan 3, sehingga kita peroleh 2 per 3. Nah, 2 per 3 inilah pecahan paling sederhana dari 12 per 18. Kita lanjut untuk pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh pecahan campuran: 4 2 per 5. 4 itu sebagai bilangan bulatnya dan 2 per 5 adalah pecahan biasa. Dan 4 2 per 5 kita sebut sebagai pecahan campuran. 5 1 per 5 itu juga contoh pecahan campuran. 2 4 per 7, 7 5 per 6, dan seterusnya. Masih banyak lagi contoh dari pecahan campuran. Kemudian materi kita selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kita perhatikan untuk syaratnya. Syarat pecahan biasa dapat diubah ke dalam pecahan campuran adalah pembilang harus lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 8 per 5 diubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi titik-titik. Kita perhatikan untuk caranya. Berarti kita nanti harus mengisi bilangan bulatnya dan pecahan biasanya. Kita menggunakan cara pembagian berekor. 8 kita bagi dengan 5. 8 kita bagi dengan 5, kita peroleh 1. Kemudian kita dapatkan sisa 3. Nah, ini yang bagian penting yang harus kalian pahami. 1 nanti kita masukkan ke bagian bilangan bulatnya, 3 nanti sebagai pembilangnya, dan 5 sebagai penyebutnya. Jadi 8 per 5 bentuk pecahan campurannya adalah 1 3 per 5. Contoh yang kedua, 9 per 4 diubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi titik-titik. Dengan cara yang sama, kita bagi dengan pembagian berekor. 9 kita bagi dengan 4, kita peroleh 2, dan kita dapatkan sisa 1. 2 adalah sebagai bilangan bulat, 1 sebagai pembilang, dan 4 sebagai penyebut. Nah, berarti bentuk pecahan campuran dari 9 per 4 adalah 2 1 per 4. Nah, kalau ini mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kebalikan dari materi yang sebelumnya. Nah, contohnya 3 2 per 5 diubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi titik-titik. Kita perhatikan untuk caranya. 5 kita kalikan dengan 3. Kemudian nanti hasilnya kita tambah dengan 2. Dan untuk penyebutnya tetap 5. Oke, kita dapatkan hasil 5 kali 3 ditambah 2 adalah 17.
2/5. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari 32/5 adalah 17/5. Untuk selanjutnya, contoh lagi, 41/7 diubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi titik-titik. Dengan cara yang sama, 7 kita kali dengan 4, kemudian hasilnya kita tambah dengan 1, penyebutnya tetap 7, sehingga kita peroleh 7 kali 4 adalah 28, kita tambah dengan 1 berarti menjadi 29/7. Oleh karena itu, bentuk pecahan biasa dari 41/7 adalah 29/7. Kemudian kita lanjutkan untuk menyederhanakan berbagai bentuk pecahan. Apabila pembilang kurang dari penyebut. Sebagai contoh, pecahan paling sederhana dari 15/20 adalah titik-titik. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, untuk menyederhanakan bentuk seperti ini berarti kita bagi dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. 15/20 sama-sama kita bagi dengan 5 menghasilkan 3/4. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhana. Ya, jawabannya adalah 3/4. Apabila pembilang sama dengan penyebut. Sebagai contoh, pecahan 4/4 dapat disederhanakan menjadi titik-titik. Nah, 4/4 ini kita sederhanakan menjadi 1. Kenapa 1? Karena 4 dibagi 4 menghasilkan 1, sehingga sama juga 4/4 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Untuk bentuk yang ketiga, apabila pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Sebagai contoh, pecahan 7/2 dapat disederhanakan menjadi titik-titik. Karena pembilang yaitu 7 lebih dari penyebutnya yaitu 2, maka kita ubah ke dalam pecahan campuran. Nah, 7/2 kita telah pelajari sebelumnya tentang pecahan campuran. Oleh karena itu, 7/2 pecahan campurannya adalah 1/2, sehingga pecahan 7/2 dapat disederhanakan menjadi 1/2. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan pecahan campuran. Mudah ya? Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan.